Biasanya mungkin sekitar berapa? 20-an kurang dikit ini. Ada agenda sepertinya ya, NR ya. Iya, Mi. Perjalanan 3 NR hari. lagi ada agenda, jadi teman-teman juga belum bisa ikutan. Iya. Tapi semoga ini tidak mengurangi yang hadir saat ini ya. Yang tadi ada yang dari Sleman. Saya lama di Sleman loh. Saya 13 tahun ada di Sleman dulu, tapi di sekitaran UNY ya. Oh iya, Masya Allah. Tadi ada Mbak Alif sama ini Mi, ada Mbak Alif sama Mbak Selvia yang tadi dari Jogja. Oh iya, Udah lama saya nggak ke Jogja, cuman lewat tok dari Solo gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dikasih pengantar Mbak Maulida ya tentang Fathu Makkah ini yang peristiwa besar yang menjadi penanda kemenangan Islam begitu ya. Mekah yang ditinggalkan Rasulullah karena beliau terusir ya, diusir, tidak diusir, disakiti, di apa namanya? Oleh penduduknya, dan kemudian beliau tinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, untuk periode Fathu Makkah itu adalah beliau kembali ke Mekah ya. Beliau menaklukkan Mekah. Fathu itu sebenarnya kemenangan, Fathu atau membuka ya, membuka Mekah gitu ya. Ini kalau bahasa perang itu ini penaklukan Mekah gitu ya. Tapi di sini di penaklukan Mekah ini nanti hampir tidak ada pertumpahan darah ya. Padahal dulu kan seperti itu, disakiti, ditindas, akan ada Muslim yang dibunuh gitu ya. Itu tapi nanti ketika Rasulullah masuk ke sana hampir tidak ada pertumpahan darah kecuali hanya beberapa orang musyrik yang melawan sudah diberikan opsi untuk menutup rumah atau masuk ke Ka'bah gitu, masuk ke masjid atau Ka'bah, tapi tidak mau bahkan menyerang. Ini yang nanti dilawan atau ditaklukkan oleh kaum muslimin begitu. Tapi sebelum ke sana teman-teman, ini kita sudah ada peristiwa sebelum Fathu Makkah dulu. Nah, peristiwa besar sebelum Fathu Makkah. Kalau kita pertemuan kemarin membahas tentang ini ya, di Madinah itu sampai pada perang Ahzab atau perang Khandaq gitu ya. Nah, fase itu atau fase sebelum Fathu Mekah, sebelum Hudaybiyah ini nanti, itu merupakan fase perang yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu perang Badar, perang Uhud, ada perang Khandaq maupun pengiriman syariah dan seterusnya yang kecil-kecil itu dan utusan detasmen kecil itu masih bersifat defensif. Ya, masih bersifat mempertahankan diri, keselamatan kota Madinah begitu. Akan tetapi di fase ini memasuki fase Fathul Makkah, terlebih setelah perang Ahzab, itu semuanya berubah begitu ya. Muslim tidak lagi menjadi objek, tidak menjadi objek yang diserang oleh pihak luar. Tapi setelah fase perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, itu Muslim menjadi subjek, menjadi mengambil langkah dulu. Semua gerakan pengiriman tentara, detasmen maupun syariah itu ya. Itu semua diambil pertama kali oleh kaum muslimin. Ya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa memang arah posisi kaum muslimin setelah perang Ahzab itu menjadi di atas, ya, berubah di atas, sehingga dia menjadi pengambil langkah menyerang musuh yang kemarin menyerang duluan, sekarang kaum muslimin yang menyerang balik gitu ya, mengambil langkah dulu. Itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama di situ tertulis perdamaian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Ya. Setelah perang Ahzab ya, itu Rasulullah membalas serangan-serangan tadi dan mengirim pasukan. Ada 300 pasukan berkuda dikirim untuk menyerang sekutu Quraisy ya. Ada yang ada di Daumatul Jandal, ada di daerah Lihyan,
ada di Saiful Bahri, di tepi Laut Merah itu Rasulullah mengirimkan ke sana, membalas pengkhianatan mereka, membalas perbuatan mereka yang sebagian dulu membunuh 70 utusan Rasulullah, di peristiwa yang dulu kita bahas di kelas sebelumnya, yaitu peristiwa Bi'ru Ma'unah dan peristiwa apa yang satu itu, yang utusan Rasulullah dibunuh itu ya. Nah itu Rasulullah membalasnya setelah pasca perang Ahzab. Ya, beliau ganti membalas, menyerang kabilah-kabilah yang berkhianat tadi. Dan setelah itu dengan adanya utusan-utusan atau pasukan yang diutus untuk menghadang kafilah Quraisy, maka suatu saat di tahun akhir 6 Hijrah, beliau bermimpi, Rasulullah bermimpi, dalam mimpi beliau bermimpi memasuki Mekah dalam kondisi seolah-olah memakai baju ihram, gitu ya, memakai baju putih, kemudian mencukur rambut, gitu ya, seperti dalam kondisi ihram. Ketika beliau mengemukakan mimpinya itu pada para sahabat, maka para sahabat mengira bahwa mereka tahun 6 Hijrah ini akan berhasil untuk masuk ke Mekah, begitu. Diberangkatlah sekitar 1.400 kaum muslimin Madinah, ada yang mengatakan 1.500 ya, antara itu angkanya. Nah, dengan bersiap untuk berikhram dengan pakaian ihram dan pedang disarungkan. Ya, pedang tapi itu disarungkan begitu. Nah, di tengah jalan sebelum sampai di Mekah, ini orang-orang Mekah menghalangi dan mengira ini akan bersiap perang begitu. Ya. Menghalang-halangi. Yang saat itu ada Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid yang masih musyrik saat itu. Nah, Khalid menghalang-halangi pasukan atau orang-orang muslim yang mau umroh atau mau yang berniat untuk umroh tadi ke Mekah gitu ya, dengan penunggang kuda dan pasukan berkuda yang lainnya menghalang-halangi mereka dan berniat untuk menyerang kaum muslimin ketika mereka sedang sholat duhur ya. Maka kemudian pada saat inilah ada syariat sholat khauf atau sholat ketika dalam kondisi perang itu ya. Ini terjadi pada kesempatan Rasulullah ke Mekah berniat umrah tapi kemudian dihalang-halangi oleh Khalid bin Walid saat itu ya, sholat khauf yang pasukan bergantian ya, bergantian tapi melakukan sholat berjamaah, bergantian gerakannya begitu. Nah kemudian Rasulullah mengalihkan jalur perjalanan dan berusaha untuk menghindari bentrok fisik ya, karena memang niat awal pergi ke Mekah adalah untuk umroh. Jadi ketika ada halang-halangan beliau mengalihkan jalur perjalanan, mengambil jalur yang sulit di antara celah-celah gunung begitu. Kemudian saat beliau menaiki unta Al-Quswa, ya, unta beliau Al-Quswa, ini unta legend gitu ya. Ketika hijrah juga beliau menaiki Al-Quswa, yang memilih tempat di mana beliau akan tinggal itu kan Al-Quswa. Jadi unta yang tertuntun, di mana dia menderum, disitulah beliau turun dan memilih tempat yang dijadikan Masjid Nabawi begitu ya. Nah, beliau ketika menaiki Al-Quswa ini, Al-Quswa ini apa namanya? Al-Quswa suatu saat ketika tiba di Saniyatul Muror, ini sebuah tempat di Mekah, ini Al-Quswa atau si unta menderum, tidak mau melanjutkan perjalanan, ya, berhenti. Dan Rasulullah berkata ya, karena memang Al-Quswa ini unta yang tertuntun oleh perintah Allah gitu. Tidaklah Al-Quswa menderum dan tidaklah tindakannya itu karena kehendaknya sendiri, tetapi ia ditahan oleh malaikat yang dulu menahan pasukan gajah. Ya. Dan beliau mengatakan lagi, demi yang diriku ada di tangannya, jika mereka meminta kepadaku suatu rencana untuk menghormati apa-apa yang telah disucikan Allah, tentu aku akan memberikannya. Lalu kemudian beliau meminta Al-Quswa, unta beliau, dan lalu berjalan lagi memasuki ujung Hudaybiyah. Ya,
Hudaybiyah itu suatu tempat di dekat kolam yang terdapat sedikit air, ya, sedikit air. Jadi mestinya kan kalau kafilah rombongan itu berhenti, itu memilih tempat yang banyak air. Ya, tapi di sini Rasulullah memasuki Hudaybiyah itu di tempat yang terdapat air sedikit. Ya, ketika orang-orang muslimin, kaum muslim mengambil air itu sedikit-sedikit, tapi hampir tidak mencukupi. Lalu Rasulullah mendapatkan mukjizat, yaitu beliau menancapkan anak panah di kolam yang ada airnya itu, dan kemudian air memancar dari kolam tadi terus-menerus sampai deras, dan kaum muslimin bisa minum dengan puas. Ya. Nah, di sini Rasulullah bertemu dengan seorang musyrik dari Bani Khuza'ah. Ya. Namanya Budail. Budail ini mengatakan pada Rasulullah, ya, mereka kaum musyrik orang-orang Mekah itu siap berangkat ke Hudaybiyah dan bawa pasukan. Mereka hendak memerangi engkau Muhammad dan menghalangi engkau memasuki Masjidil Haram. Itu kata Budail, orang Khuza'ah, ya. Dia seorang musyrik begitu ya, tapi ini dia mengatakan rencana musyrik Quraisy begitu. Terus kemudian Rasulullah berkata pada Budail ini, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tapi kami datang untuk melakukan umroh. Ya. Tapi karena memang orang-orang Quraisy ini sudah gelap mata, jadi mengira pasukan atau orang-orang Madinah itu berniat untuk memerangi mereka, gitu ya. Lalu kemudian Budail berangkat ke Mekah menyampaikan maksud dari Rasulullah. Ya. Jadi dia menyampaikan pesan bahwa Muhammad itu tidak pergi untuk berperang, tapi berangkat untuk umroh. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus utusannya, ya, pada rombongan Rasulullah. Di sini utusan dari Quraisy ada namanya Al-Hulais bin Alqamah. Ya. Yang minta izin pada kaum muslimin untuk menemui Muhammad begitu. Ketika beliau melihat utusan ini, beliau berkata, ya, itu adalah fulan. Berasal dari kaum yang sangat menghormati hewan kurban. Maka lepaskanlah hewan-hewan kurban itu agar mendekatinya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat Rasulullah, ya, beliau ini luar biasa cerdas. Ya. Melihat manusia itu bisa membaca begitu ya. Orang ini siapa, kecenderungannya apa, sehingga beliau taktik atau strategi yang beliau ambil ketika menghadapi orang seperti ini tepat sekali. Memang karena memang syarat atau sifat dari para nabi dan rasul diantaranya adalah fatonah, cerdas, ya. Dan kecerdasan ini saya kira juga perlu kita pelajari gitu ya, perlu kita pelajari bagaimana beliau berinteraksi dengan manusia, melihat orang dari utusan yang dipilih itu tahu, oh dengan modal seperti ini bagaimana saya berkomunikasi, itu kita bisa belajar dari sirah Rasulullah, ya. Maka beliau ketika melihat ini utusannya adalah Al-Hulais, beliau melepaskan hewan-hewan kurban, ya, sehingga bisa meyakinkan bahwa memang niatnya itu datang ke Mekah adalah untuk umroh. Gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Secara singkat begitu ya. Singkatnya adalah ada apa namanya ya? Ada ditangkap respon apa namanya Al-Hulais ketika melihat tadi Rasulullah melepas hewan-hewan kurban tadi. Akhirnya Al-Hulais ini meyakinkan pada Quraisy, ya, bahwa perjalanannya ini adalah untuk umroh, bukan untuk perang. Dan kemudian Rasulullah juga mengutus menantu beliau yaitu Utsman bin Affan, ya, untuk menyampaikan pesan atau komunikasi politik beliau, ya, kepada Mekah. Jadi beliau mengutus Utsman bin Affan, ya, ini seorang yang lembut, seorang yang halus, ya, yang memang menggambarkan bahwa tujuan kami ini bukan untuk perang tapi untuk umroh. Maka beliau mengutus Utsman bin Affan. Ya.
Nah, kemudian setelah kejadian diutusnya Utsman itu ada isu Utsman dibunuh oleh Quraisy. Ya, ada isu demikian. Kaum muslimin yang mendengar isu tadi yang berkumpul di Hudaybiyah tadi, kemudian mereka bersumpah setia atau berbaiat pada Rasulullah, ya. Mereka berkumpul di bawah pohon, ya. Kemudian bersumpah setia untuk siap berperang begitu. Siap berperang. Maka mereka berkumpul di sekeliling beliau dan mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri, ya, siap untuk berperang, bersedia mati. Nah, baiat untuk membela Utsman bin Affan ini yang disebut dengan baiatur Ridwan, ya, karena tadi ada isu Utsman terbunuh oleh Quraisy, ya, karena memang saat itu Utsman berunding dan Quraisy itu cukup lama, beberapa hari mungkin, ya, sehingga ada isu tadi dia dibunuh. Ya. Jadi orang-orang Muslim yang mendengar isu tadi melakukan baiatur Ridwan. Nah, kemudian setelah proses baiat selesai, ternyata akhirnya Utsman bin Affan muncul, ya, di depan Rasulullah. Dalam proses baiat ini ada satu orang yang tidak ikut berbaiat, yaitu dari golongan munafik, namanya Jad bin Qais, ya, Jad bin Qais. Kita lanjutkan, ya, itu tentang baiatur Ridwan. Jadi baiatur Ridwan adalah sumpah setia kaum muslimin pada Rasulullah untuk bersedia mati, tidak melarikan diri ketika mendengar Utsman bin Affan dibunuh oleh musyrik Quraisy. Begitu, secara singkat begitu. Sementara perjanjian Hudaybiyah, ya. Ketika Utsman bin Affan tadi sudah kembali kepada Rasulullah, maka kemudian Quraisy setelah tadi kan nego atau berunding dengan Utsman begitu, ya. Kemudian mereka mengutus lagi utusan, ya, untuk berunding. Mereka mengutus Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr berunding pada Rasulullah dengan Rasulullah, ya. Yang kemudian perundingan inilah yang disebut dengan perundingan atau perjanjian Hudaybiyah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah atau bahasa kita mungkin bisa dikenal dengan gencatan senjata Hudaybiyah, gitu, ya. Nah, yang poin-poinnya, klausulnya atau poin-poinnya adalah yang pertama, ini ada 4, ya. Ada 4 klausul, 4 poin isi perjanjian. Rasulullah harus pulang tahun ini. Jadi perjalanan tadi 1.400 kaum muslimin yang berniat umroh tadi disuruh pulang lagi. Tidak boleh memasuki Mekah. Ya. Dan mereka diberi jangka waktu selama 3 hari di Mekah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa musafir. Ya, seperti itu. Yang kedua, gencatan senjata di antara kedua belah pihak itu berlaku 10 tahun. Ya. Jadi ada gencatan senjata, tidak boleh ada perang selama 10 tahun antara kaum muslimin Madinah dengan Mekah. Yang ketiga poinnya adalah barang siapa yang ingin bergabung dengan Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Dan siapa yang ingin gabung dengan Quraisy, maka diperbolehkan juga. Ya. Jadi kabilah manapun yang bergabung dan salah satu pihak, maka kabilah tersebut menjadi bagian pihak tersebut. Ya, jadi siapa yang bersekutu dengan kaum muslimin Madinah, maka dia menjadi bagian dari Madinah. Siapa yang bersekutu dengan Mekah, berarti menjadi bagian dari Mekah. Itu poin ketiga. Yang keempat, nih, ya, siapapun Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan kepada Quraisy. Dan siapapun dari pihak Muhammad, kaum muslimin, yang mendatangi Quraisy, maka dia tidak boleh dikembalikan padanya. Ya. Ini, ya. Jadi ini isi perjanjian Hudaybiyah. Isi pertama, kedua, ketiga, ya. Ini kelihatan masih biasa-biasa saja begitu. Masih biasa. Nah, kebanyakan sahabat itu berkeberatan dengan isi klausul yang keempat.
yang tentang siapa yang mau bergabung dengan Muhammad dari Quraisy harus dikembalikan ke Mekah, dan siapa dari Muhammad yang ingin kembali ke Quraisy maka harus dikembalikan. Ini para sahabat ini protes gitu ya. Akan tetapi klausul ini disetujui oleh Rasulullah, ya, oleh Rasulullah. Ya, akhirnya 4 poin ini disepakati oleh Rasulullah, ya. Nah, sementara para sahabat berkeberatan, mutung. Mutungnya sahabat, ya. Yaitu ketika Rasulullah memerintahkan sahabat setelah perjanjian tadi ditandatangani, para sahabat tidak mau melakukan. Beliau mau memerintahkan sahabat untuk nyembelih hewan kurban ya di Hudaybiyah itu. Mereka mutung nggak mau. Gondok begitu ya. Itu sahabat ya. Jadi mereka juga pernah mutung dengan sikap Rasulullah yang dianggap lemah begitu ya, dan klausul keempat tadi. Rasa dianggap dipecundangi oleh Quraisy begitu. Ya kan, tetapi kemudian Rasulullah saat itu bersama istri beliau yang mendampingi saat itu adalah Ummu Salamah yang memberikan saran pada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menyembelih hewan kurban Anda begitu ya. Rasulullah dengan saran istri beliau menyembelih hewan kurban tanpa berkata apa-apa. Dan ketika kaum muslimin menyaksikan beliau menyembelih hewan kurban itu, maka mereka langsung melaksanakan begitu ya. Tadi diperintah-perintah nggak mau, sekarang ketika melihat Rasulullah menyembelih langsung, maka mereka mengikuti Rasulullah. Ya, jadi mutungnya sebentar. Hitung ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari perdamaian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan ini, maka ini menjadi muqaddimah ya, dianggap sebagai muqaddimah bagi Fathu Makkah yang nanti akan terjadi gitu. Jadi faktor kemenangan kaum muslimin yang meskipun klausul keempat tadi seolah-olah merugikan ya, tapi ini adalah wahyu ya, langkah yang diambil dari Rasulullah ya, mungkin diwahyukan oleh Allah, sehingga hitungan secara politik itu tidak menguntungkan, tapi ternyata ke depan ini sangat strategis sekali ya. Ini kemudian dibuktikan dengan banyaknya yang masuk Islam selama periode perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, dengan tidak adanya perang, maka orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrik yang masih punya akal sehat, yang masih punya nurani, itu banyak sekali yang masuk Islam. Ya, dari kabilah-kabilah di sekitar Arab maupun di Mekah sendiri, itu banyak putra-putranya yang masih berhati nurani yang kemudian masuk Islam. Yang masuk Islam. Bahkan dalam sejarah tercatat orang yang masuk Islam setelah periode ini, perjanjian Hudaybiyah ini, sekian kali lipat dari dakwah Islam sejak awal gitu ya. Lebih dari jumlah kaum muslimin yang masuk Islam pada periode awal. Ya, luar biasa ya. Terus juga ini adalah wahyu kenabian, bukan sekedar buah pemikiran manusia ya. Karena tadi ketika Rasulullah menyetujui poin keempat tadi ya. Bentar ya. Kembali ke sini lagi. Ini adalah wahyu kenabian ya, bukan sekedar buah pemikiran. Karena tadi secara jangka pendek sepertinya kalah kaum muslimin dengan poin keempat itu. Kalau ada kaum orang Islam dari Mekah yang mau ke Madinah, maka harus dikembalikan. Ini kan kalah begitu ya, nggak bisa melindungi kaum muslimin, seolah-olah begitu. Tapi kemudian Rasulullah ini orang yang memegang janji. Betul, ketika ada beberapa orang yang Muslim yang mau lari ke Madinah, maka Rasulullah kemudian mengembalikan sesuai perjanjian. Kembalilah ke Madinah, ke Mekah begitu ya, sesuai dengan perjanjian. Kan tetapi orang-orang yang tadi sudah masuk Islam tadi tidak mau kembali ke Madinah. Mereka akhirnya melarikan diri di seputaran pesisir ya, di daerah yang dikenal dengan di sekitar Saiful Bahri kalau nggak salah ya. Yang akhirnya orang-orang Muslim yang dari Mekah yang mau pindah ke Madinah yang tidak boleh karena isi perjanjian poin keempat tadi, mereka berkumpul di daerah tadi, membentuk front baru begitu. Jadi ketika ada kafilah dagang dari Mekah mau ke Syam, itu selalu dihadang oleh kaum muslimin yang ada di sini, yang ada di pesisir ini, ya. Sehingga ini
merugikan kaum Quraisy, begitu, kaum Mekah. Ya. Ini padahal yang di sini yang di di pesisir ini kan tidak terikat perjanjian gitu. Perjanjian kan dengan Madinah begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari peristiwa Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan ini juga ini tentang disyariatkannya gencatan senjata atau perjanjian damai. Itu dibolehkan gitu ya. Dibolehkan oleh agama. Jadi kalau sekarang misalnya ada Hamas kemarin ya, peristiwa Hamas setelah membombardir atau merudal Israel ya, berhasil begitu, kemudian Israel minta perjanjian damai, itu diterima oleh Hamas gitu, karena memang dalam sejarah Islam pun Rasulullah itu menerima perjanjian damai. Oke, lanjut. Berikutnya ya. Peristiwa besar sebelum Fathul Mekah ada perang Khaybar. Perang Khaybar ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Jadi ketika Rasulullah setelah perang Uhud ya. Perang Uhud itu kan beliau mengusir Yahudi Bani Nadir ya. Yahudi Bani Nadir yang kenapa diusir? Karena mengkhianati perjanjian begitu, perjanjian membantu musuh begitu ya untuk menyerang Madinah. Maka Bani Nadir atau Yahudi Bani Nadir ini diusir, yang saat itu mereka menuju ke Khaybar. Ya, menuju ke Khaybar. Di Khaybar, Yahudi Bani Nadir ini punya perkebunan gitu ya, membangun benteng-benteng dan perkebunan ya yang luas, yang subur gitu ya, yang hebat gitu perkebunannya. Dan saat itu Rasulullah mengambil inisiatif untuk menyerang Khaybar. Kenapa Rasulullah menyerang Khaybar tanpa memberikan peringatan terdahulu? Karena dakwah pada Yahudi Bani Nadir ini sudah dilaksanakan ketika di Madinah. Sudah dilaksanakan oleh beliau di Madinah. Jadi mereka sudah sampai dakwah pada orang Yahudi Nadir ini. Ya. Dan ketika Rasulullah dan pasukannya ini sudah menuju atau berdekat dengan Khaybar, beliau menunggu waktu subuh. Beliau memerintahkan ketika subuh ada azan maka penyerangan dibatalkan. Tapi kalau tidak ada bunyi azan sama sekali, maka akan dilanjutkan karena berarti tidak ada orang Muslim di sana. Gitu ya. Akhirnya singkat cerita, Khaybar ini berhasil ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Ya, berhasil ditaklukkan oleh kaum Muslimin dengan membawa harta rampasan perang atau ghanimah yang banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan peristiwa perang Khaybar ini dilaksanakan yaitu pada 7 Hijrah. 7 Hijrah. Tahun 7 Hijrah ya. Jadi ini awal 7 Hijrah. Kalau peristiwa yang Bai'atul Ridwan, Hudaybiyah tadi akhir 6 Hijrah, yang ini awal 7 Hijrah. Ya, jadi kalau kita melihat luar biasa sekali aktivitas kaum muslimin ya, hampir tidak ada istirahat untuk beraktivitas, bahkan ini perang gitu ya. Nah dari sini teman-teman kita belajar dari perang Khaybar ya, nanti bisa disepakati, bisa dilihat di buku ya tentang bagaimana terjadinya perang gitu. Intinya adalah perang itu dilaksanakan dengan pengapungan benteng. Ya, satu benteng berhasil ditaklukkan ganti dengan benteng yang lain. Yang ini memakan waktu yang cukup lama ya, mungkin sebulan atau berapa gitu perangnya ini. Dan di sini juga ada syariat pembagian ghanimah. Ya, di mana pembagian ghanimah itu nanti di surah At-Taubah atau Al-Anfal itu ada ya, diterangkan di Al-Qur'an. Itu menjadi sudah dibagi oleh Al-Qur'an 1/5 untuk Rasulullah dan yang sisanya dibagi-bagi untuk pasukan. Dan saat itu pada waktu perang Khaybar itu rombongan Muslim yang hijrah ke Habasyah, yaitu Ja'far dan teman-teman itu datang ke Khaybar. Akhirnya kemudian mendapatkan bagian dari ghanimah meskipun mereka tidak ikut berperang atas kesepakatan kaum muslimin. Terus juga dari perang Khaybar ini kita belajar bahwa dalam sejarah Rasulullah itu memulai perang ya. Jadi kaum muslimin boleh memulai perang. Boleh memulai perang terlebih dahulu
tanpa memberi peringatan, artinya boleh melakukan serangan mendadak begitu pada musuh. Ya, boleh. Ketika dakwah sudah dilakukan dan mereka tidak mau ikut dakwah dan tidak mau berdamai begitu. Ya. Ini kita bisa melihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Hamas, ya, kaum muslimin di Palestina, atau mungkin Taliban begitu ya, mungkin kaum muslimin di Afghanistan saat ini terjadi begitu. Terus juga dalam perang Khaybar ini kita belajar tentang ada larangan riba. Ya, larangan dalam sisi ekonomi ini beliau melarang riba. Riba dalam apa? Yaitu menukarkan bahan makanan pokok ya, yang saat itu adalah kurma yang jelek sekian kilo istilahnya ya, sekian mut, ditukar dengan kurma yang bagus, misalnya 1 mut, atau kalau dalam bahasa kita menukar beras jelek ditukar dengan beras bagus. Beras jeleknya misalnya 2 kilo ditukar dengan 1 kilo beras bagus, ini dilarang ya, ini masuk kategori riba ya. Jadi ada larangan riba dalam pertukaran bahan makanan. Ya, dalam kurma, ada anggur, gandum, terus tepung, ya, terus apalagi ya, garam kalau nggak salah. Jadi ada beberapa yang dilarang riba, barang-barang yang dilarang untuk riba ditukarkan langsung. Tapi harus dijual terlebih dahulu baru untuk membeli barang yang lebih bagus. Oke, berikutnya. Yang ketiga ya, peristiwa besar yang ketiga adalah pemberangkatan syariah ke berbagai kabilah dan pengiriman surat kepada para raja. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Syariah itu pengiriman pasukan yang dipimpin oleh sahabat. Di pasukan perang, tapi tidak dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Itu namanya syariah. Kalau Ghuzwah, itu perang besar yang dipimpin Rasulullah langsung. Ya. Ini dikirim ke berbagai kabilah. Ya. Kabilah-kabilah yang tidak mau masuk Islam, maka diperangi. Yang mau masuk Islam, berarti selamat. Ya, menjadi kaum muslimin. Yang tidak mau masuk Islam diperangi sampai mereka kalah, sampai mereka mau membayar jizyah. Ya, seperti itu. Juga pengiriman surat kepada para raja, termasuk pada Kaisar Romawi. Ya, ini juga disampaikan surat, mengajak pada Islam semua. Ya, jadi surat Rasulullah itu sampai Romawi, sampai Persia, sampai wilayah Yaman, wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab ya, semuanya dikirimi surat-surat oleh Rasulullah. Ya. Begitu. Jadi beliau sudah melakukan istilahnya hubungan diplomatik ya, mencoba untuk menguatkan posisi Madinah sebagai suatu negara dengan mengirimkan surat-surat kenegaraan gitu ya, dengan cap stempel cincin Rasulullah, cincin kenabian begitu. Oke, berikutnya yang keempat, terjadi juga perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Kenapa terjadi perang Mu'tah? Ini sebelumnya adalah ketika Rasulullah mengutus utusan pada Kaisar Romawi itu, ternyata utusannya ini dibunuh kalau nggak salah ya, dibunuh. Ya, jadi utusan itu mestinya kan tidak boleh dibunuh ya, tapi ini dibunuh. Kalau nggak salah dipotong hidungnya, atau saya agak lupa ya. Nanti saya tadi kurang mencermati ini. Ya. Akhirnya kemudian pada tahun 8 Hijrah, teman-teman ya. Tadi tahun 6 Hijrah Baiatur Ridwan, Hudaybiyah tadi, 7 Hijrah perang Khaybar. Nah, ini tahun 8 Hijrah ini Rasulullah memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh beberapa sahabat ya. Beliau saat itu sudah mengatakan pasukan nanti ini dipimpin oleh Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah terbunuh maka digantikan oleh siapa yang satu ya? Zaid. Kalau nggak salah Zaid bin Harisah gitu. Ya. Ini untuk pengutusan pasukan ini adalah untuk menantang untuk melawan Romawi. Ya, dengan sikap kaisar tadi yang meremehkan utusan kaum muslimin tadi ya. Berapa pasukan yang diutus? Ada 3.000 pasukan. Ada 3.000 pasukan.
Dan berapa pasukan Romawi yang dihadapi? Kira-kira berapa ya? Sebentar, kok catatan saya hilang. Kalau tidak salah ada sekian puluh ribu ya, 20.000 atau 40.000 pasukan Romawi yang dihadapi. Nanti silakan dicek ya, bisa mencari juga berapa pasukan Romawi saat perang Mu'tah itu. Jadi sangat tidak berbanding intinya ya, sangat tidak berbanding antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Ya, tapi ini dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Terus kita berpikir, kenapa Rasulullah mengutus pasukan yang hanya sedikit tadi, hanya 3.000-an orang untuk menaklukkan Romawi, untuk melawan Romawi yang puluhan ribu. Ya, ternyata ini adalah langkah politik yang luar biasa gitu ya. Yang pertama ini kita bisa belajar dari peristiwa ini adalah upaya untuk menaikkan pamor pasukan muslimin ya. Di Jazirah Arab ini sudah ditakuti di antara kabilah-kabilah musyrik. Tadi di Khaybar ya bisa berhasil menaklukkan Yahudi yang pasukannya besar, berhasil ditaklukkan. Nah, ini juga menjadi titik tolak bagi kaum muslimin oleh Rasulullah untuk menaklukkan negeri-negeri yang diduduki oleh Romawi. Jadi Romawi yang saat itu pusatnya ada di Konstantinopel ya, ada di, kalau sekarang ini masuk bagian Turki ya. Itu kan negara-negara yang diduduki itu meliputi juga Syam, Syria, dan negeri-negeri di sekitarnya, Timur Tengah ya, mungkin sekarang Palestina, Suriah, Lebanon, terus negara-negara di seputaran Irak itu dulu adalah masuk kekaisaran Romawi. Ya, yang ini Rasulullah dengan mencanangkan mengirimkan 3.000 pasukan ini menjadi semangat bagi kaum muslimin untuk menaklukkan negeri yang dikuasai oleh Romawi. Nah, perang berjalan sengit begitu ya, dan memang seperti yang dinubuatkan oleh Rasulullah, ketika panglima perang tadi memang syahid akhirnya ya. Syahid, dan kemudian akhirnya dibentuk atau diangkat panglima baru yang saat itu yaitu Khalid bin Walid yang baru masuk Islam ketika setelah peristiwa perang perjanjian Hudaybiyah. Jadi pasukan yang tersisa dari pasukan 3.000 itu masih ada banyak ya. Tapi panglima-panglimanya syahid, hanya saja pasukannya masih banyak sekali. Ini dipimpin oleh Khalid, memberikan perlawanan yang luar biasa dengan taktik strategi perang yang luar biasa juga. Ya, dibuat sayap kanan, sayap kiri, menyerang, kemudian bergantian ya, jadi seolah-olah ada pasukan bantuan, padahal itu hanya ganti posisi begitu. Dan akhirnya kemudian mundur teratur karena memang tidak mungkin ya angka 3.000 melawan puluhan ribu pasukan dengan senjata lengkap, Romawi yang saat itu senjatanya lengkap. Nah, strategi perang Khalid ini yang kemudian berhasil menyelamatkan pasukan muslimin ya, yang syahid hanya sekitar belasan orang. Ya. Sementara Romawi tentu saja banyak pasukannya yang mati begitu. Ya, jadi meskipun tidak menang, akan tetapi perang ini berhasil mengangkat pamor kaum muslimin dan menjadi ancaman bagi kekaisaran Romawi. Ya, tunggu ya teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke Fathu Mekah? Boleh ya, karena ada masukan katanya bagaimana kalau bisa bertanya di tengah-tengah penyampaian materi. Ya, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Jadi kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ke peristiwa Fathu Mekah ya. Silahkan teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan. Mumpung kita masih di peristiwa sebelum Fathu Mekah. Baik, sepertinya belum ada, Umi. Oh iya, belum ada. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke peristiwa Fathu Mekah ya, menaklukkan Mekah. Oke. Fathu Mekah, kalau tadi perang Mu'tah itu tahun 8 Hijrah ya, tahun 8 Hijrah.
peristiwa Fathu Mekah ini juga terjadi pada tahun 8 Hijrah. Latar belakang peristiwa penaklukan Fathu Mekah ini adalah adanya penyerangan yang dilakukan oleh sekutu musyrik Quraisy menyerang sekutu kaum muslimin. Tadi di klausul itu kan, kalau ada pihak yang mau bergabung dengan kaum muslimin, berarti dia ada di pihak muslim, pihak Madinah. Kalau ada pihak yang ingin bergabung ke Mekah, berarti dia menjadi pihak Mekah, begitu kan. Nah, di sekitar Mekah, Madinah itu kan ada bani-bani, begitu ya. Itu ada yang memilih gabung dengan Madinah, meskipun mereka masih musyrik, tapi mereka memilih gabung dengan muslim. Ada juga yang memilih gabung dengan Quraisy gitu. Nah, peristiwanya adalah Bani Bakar yang menjadi sekutu Quraisy itu menyerang sekutu kaum muslimin, yaitu Bani Khuza'ah. Jadi ini sebenarnya dendam lama begitu. Jadi zaman jahiliyah dulu, zaman lama sebelum Rasulullah diutus, itu memang sering terjadi perang antara dua bani ini. Ya, jadi musuh bebuyutan begitu ya. Sebagaimana mungkin kalau di Madinah suku Aus dengan suku Khazraj gitu ya. Nah, ini kalau di sekitaran Mekah ini bani ini yang bermusuhan, Bani Bakar dengan Khuza'ah. Nah, Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah yang saat itu ketika Khuza'ah terdesak, padahal itu kan masih di fase perjanjian ya, gencatan senjata. Ketika Khuza'ah ini terdesak, maka Khuza'ah memasuki kota Mekah. Masuk kota Mekah. Yang perlu kita tahu bahwa Mekah itu kota yang dilarang berperang gitu ya, tanah haram. Sudah masuk ke tanah haram itu dilarang berperang. Ya. Sudah dilarang berperang. Nah, saat memasuki Mekah ternyata masih dikejar lagi oleh Bani Bakar. Masih diserang begitu. Bahkan ketika ada yang mengingatkan, di antara Bani Bakar itu ada yang mengingatkan begitu ya. Ini kita sudah sampai di Mekah, jangan diserang lagi gitu. Nah, tapi pemimpinnya mengatakan persetan istilahnya begitu ya. Persetan dengan ini. Kita habisi orang-orang Khuza'ah begitu ya. Ini saatnya yang tepat untuk membalaskan dendam begitu. Nah, kemudian peristiwa penyerangan bahkan sampai di tanah Mekah ini, akhirnya kemudian ada Bani Khuza'ah yang melarikan diri, melaporkan ke Madinah pada Rasulullah. Ya, ada yang melaporkan begitu, bahwa intinya adalah ada yang melanggar perjanjian damai, ada yang melanggar gencatan senjata begitu. Kemudian ternyata tadi penyerangan tadi ya, Bani Bakar ke Khuza'ah, Bani Bakar, orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy itu sebagian ternyata membantu peristiwa penyerangan tadi. Yang ini akhirnya juga dilaporkan pada Rasulullah oleh Bani Khuza'ah. Ya. Hai Muhammad, ini kami diserang gitu, suku kami diserang ya, oleh orang-orang Bani Bakar. Dan di antara mereka ada juga orang-orang Quraisy. Akhirnya dilaporkan, beritanya sudah sampai pada Rasulullah. Dan kemudian tahun 8 Hijrah itu ya teman-teman. Sebelum peristiwa ini, sekitar tahun 8 Hijrah yang sebelumnya, itu Rasulullah menikahi istri beliau, yaitu menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah kita tahu adalah putri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu tahun 8 Hijrah itu adalah pemimpin Quraisy, ya. Jadi sepeninggal Abu Jahal pada perang Badar ya. Tokoh-tokoh Utbah, Syaibah dan seterusnya itu dipilih pemimpin baru yaitu Abu Sufyan. Jadi ini pemimpinnya adalah Abu Sufyan Mekah. Nah, kemudian Abu Sufyan ya, kapasitasnya ini sebagai pemimpin Mekah dan juga besan Rasulullah ya. Ini diam-diam mendatangi Rasulullah, datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk ngecek ini sudah sampai belum ya peristiwa penyerangan ini, karena dia khawatir Madinah sudah tidak dianggap sebagai kekuatan yang kecil karena dia sudah berani untuk menyerang Romawi. Ya, berani menyerang Romawi dalam perang Mu'tah. Ini kan sudah sampai ke Mekah beritanya gitu ya. Jadi ini bukan lawan yang main-main. Dan ada sebagian Quraisy itu yang menyerang sekutu Madinah gitu ya, itu Bani Khuza'ah tadi. Ini kan melanggar perjanjian ya. Ini artinya
berarti menantang Madinah untuk perang begitu. Nah, Abu Sufyan kemudian diam-diam mendatangi Muhammad gitu ya, Rasulullah. Ya, kalau peristiwa tadi belum sampai pada Rasulullah supaya bisa memperbarui isi perjanjian begitu. Tapi ternyata sudah keduluan utusan dari Huza'ah tadi. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ketika Abu Sufyan datang itu, ini kan besan gitu ya, besannya. Rasulullah tidak mau menerima, tidak mau menemui Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan berusaha mendekati Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar sama dirayu begitu ya, aku ingin menemui Muhammad gitu, tidak mau menyampaikan. Kalau Rasulullah tidak mau, ya saya tidak mau. Kemudian menemui Umar bin Khattab lebih keras lagi, ya lebih keras lagi tanggapannya, gitu ya, lebih kasar gitu. Kemudian masih berusaha lagi mendekati Ali, ya dan Fatimah supaya bisa bertemu dengan Rasulullah gitu. Tapi Ali juga menolak, tapi menasihati gitu ya. Sebaiknya kamu pulang ke Mekah kembali. Kamu pulang ke Mekah, kamu lindungi orang-orang yang bisa kamu lindungi gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah segera menyiapkan pasukan perang ya untuk datang ke Madinah, ke Mekah. Karena Mekah sudah melanggar gencatan senjata. Jadi kita tahu teman-teman, dalam hal seperti ini kaum muslimin ya sikapnya tegas. Rasulullah sikapnya tegas. Ketika ada yang melanggar perjanjian, maka beliau mengambil sikap untuk membalas. Ya, bersiap untuk perang. Jadi memang Fathu Mekah ini sebenarnya adalah perang. Ya, perang, hanya saja nanti pelaksananya ternyata tidak perang begitu. Jadi Rasulullah ini memobilisir sahabat, ya, memobilisir sahabat yang mobilisasi ini dilakukan secara rahasia. Bahkan beliau menyiapkan senjatanya itu juga secara rahasia. Jadi Rasulullah saat itu memerintahkan Aisyah, ibunda Aisyah untuk menyiapkan senjata dan perbekalan beliau ya. Tapi Aisyah sendiri tidak tahu ini Rasulullah mau kemana tuh tidak tahu. Ya karena saat itu kan dengan Romawi juga lagi tegang gitu ya setelah perang apa namanya Mu'tah tadi tegang sehingga banyak kaum muslimin yang berpikir Rasulullah mau berperang ke Romawi, ke Syam begitu, menyerang Romawi. Tapi setelah subuh begitu ya, beliau mengatakan ini berencana untuk berangkat ke Mekah. Ya. Berangkat ke Mekah. Dan kemudian Rasulullah meminta para sahabat kaum muslimin semua untuk merahasiakan peristiwa penyerangan ini. Dan kita di kisah penyerangan Mekah ini ada satu sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah ya. Dia memiliki keluarga di Mekah, masih tertinggal di Mekah gitu ya. Dia khawatir akan keselamatannya. Dan sahabat Hatib ini memberikan surat rahasia yang memberitakan rencana Rasulullah untuk menyerang Mekah. Akan tetapi kemudian malaikat menyampaikan ya, Allah mewahyukan pada Rasulullah peristiwa Hatib yang berniat untuk memberikan surat pengkhianatan tadi istilahnya ya. Surat Hatib tadi dibawa seorang perempuan. Ya, seorang perempuan ketika sampai di suatu tempat gitu ya. Maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan yang satu sahabat Mikdad untuk mengejar perempuan tadi dan merebut info penyerangan Mekah. Ya. Akhirnya berhasil disusun oleh Ali dan kemudian surat berhasil dirampas ya yang disembunyikan di gelungan rambut perempuan tadi. Nah, jadi peristiwa penaklukan Mekah ini betul-betul rahasia ya yang dijaga oleh malaikat juga ya. Kerahasiaannya diselamatkan rahasianya ini sampai betul-betul menjadi kejutan bagi Mekah. Dalam penaklukan Mekah ini Rasulullah bersama 10.000 pasukan.
Kita bayangkan ya, 10.000 pasukan, satu jumlah yang banyak sekali. Kita ingat, Perang Badar itu beliau hanya 300 pasukan. Perang Uhud beliau ada 700 pasukan yang berperang. Perang Khandaq ada berapa ya? Semakin meningkat gitu ya. Terus yang diutus Perang Mu'tah tadi hanya 3.000 pasukan berkuda. Yang ini, Fathul Mekah, beliau membawa 10.000 pasukan. Ya. Yang ini dirahasiakan sampai mendekati Mekah. Nah, pasukan ini apa namanya? 10.000 pasukan itu terdiri dari pasukan Ansor, kaum Muhajirin, Ansor yang memakai baju zirah, baju apa namanya? Baju besi begitu ya, baju besi. Pakai topi besi, topi perang. Dan kabilah-kabilah yang masuk Islam dari seputaran Madinah itu dengan membawa bendera sendiri-sendiri begitu. Jadi kabilah ini, kabilah Kilab pakai bendera sendiri. Kabilah apalagi bawa bendera sendiri. Itu sebanyak tadi jumlah total pasukan adalah 10.000 pasukan. Masuk gambarnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Akhirnya ketika mendekati Mekah, ya sudah mendekati gunung, Rasulullah membagi pasukan. Ada yang diperintahkan di sayap kanan gitu ya, itu dipimpin oleh Zubair bin Awam. Di sayap kiri diperintahkan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam ya. Pasukan berkuda begitu. Yang masing-masing diminta untuk apa namanya? Tidak menyerang. Jadi pasukannya itu pasukan damai gitu, tidak menyerang terlebih dahulu karena Rasulullah punya strategi sendiri. Saat itu Abu Sufyan itu dia sedang patroli begitu ya di pinggiran Mekah. Dan ketika dia melihat pasukan yang sangat besar itu dia kaget begitu. Ini pasukan siapa begitu ya? Pasukan siapa? Karena malam hari kok apinya besar sekali. Jadi jumlah pasukan 10.000 itu kan besar sekali. Kemudian Abu Sufyan ini mendekati bertemu dengan Abbas, paman Rasulullah yang sudah masuk Islam juga. Ya, kemudian Abu Sufyan diajak oleh Abbas untuk menemui Rasulullah. Yang akhirnya pada peristiwa ini Abu Sufyan akhirnya masuk Islam gitu ya. Masuk Islam, kemudian dia dalam strateginya Rasulullah meminta Abu Sufyan ini untuk mengumumkan barang siapa penduduk Mekah yang ingin selamat maka hendaknya masuk ke rumah Abu Sufyan. Barang siapa yang ingin selamat maka hendaknya masuk ke masjid atau ke seputaran Ka'bah. Ya. Barang siapa yang ingin selamat maka hendaknya menutup pintu rumah masing-masing. Maka pasukan muslimin tidak akan menyerang begitu. Ya. Jadi itu strategi Rasulullah. Jadi membagi tugas kepada para komandan, sayap kanan, sayap kiri. Terus juga beliau tadi bertemu dengan Abu Sufyan dan ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam, beliau memerintahkan Abu Sufyan untuk mengumumkan ke penduduk Mekah bahwa kaum muslimin tidak akan menyerang penduduk Mekah kalau mereka masuk rumah Abu Sufyan. Kalau mereka masuk masjid di Ka'bah, di seputaran Ka'bah. Kalau mereka masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintunya, maka tidak akan diserang oleh kaum muslimin. Ya, ini mendadak sekali serangannya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kaum Quraisy ingin menghimpun pasukan juga tidak ada waktu karena mendadak. Ya, jadi yang sempat berkumpul untuk melawan itu hanya beberapa orang, belasan orang ya. Yang kemudian sebagian orang ini karena melawan dia dibunuh. Tapi sebagian lagi melarikan diri karena memang pasukan yang dihadapi tadi 10.000 pasukan. Ya. Itu yang ditempuh Rasulullah ketika masuk Mekah. Dan beliau ketika masuk Mekah itu beliau naik unta Al-Quswa itu sambil posisi badan beliau juga merendahkan diri begitu ya. Sikap tawadhu, bukan sikap panglima perang. Ya. Terus ketika beliau sampai di Mekah, jadi pasukan itu ada yang sudah dibagi ya, ada yang dari masuk mengepung Mekah itu ada yang dari lembah di bawah, ada yang dari Mekah atas, ya, ada dari gunung, dari bukit-bukit, ada yang sudah sampai di bawah begitu. Dan apa namanya? Ketika Rasulullah ya semuanya tidak boleh mengambil serangan sampai Rasulullah tiba di Mekah. Jadi Muhajirin Ansor itu tiba terakhir, ya pasukannya tiba terakhir. Jadi yang datang duluan adalah para pasukan kabilah-kabilah tadi.
Sementara Rasulullah yang dikawal oleh Muhajirin Ansor yang memakai baju perang tadi tiba terakhir ya, tiba terakhir. Dan tadi beliau mengumumkan ketika masuk ke Mekah itu di sekitar Ka'bah beliau mengumumkan amnesti umum. Maksudnya adalah mengampuni orang-orang Mekah ya, kecuali beberapa nama. Kecuali beberapa nama yang dulu ketika beliau di Mekah itu permusuhannya luar biasa ya pada Islam. Siksaannya luar biasa pada kaum muslimin dan juga peran-peran jahat mereka dalam perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq itu yang pemimpin-pemimpin yang jahat begitu ya, itu yang tidak diampuni oleh Rasulullah. Ya. Itu hanya beberapa nama saja, tapi secara umum beliau mengampuni kaum musyrik ya, mengampuni. Jadi mengadakan amnesti umum. Dan juga langkah beliau di Mekah ya adalah menghancurkan rumah-rumah berhala. Di sana ada Lata, Uzza, ada Manat ya. Itu dihancurkan semuanya dengan menyuruh panglima-panglima semacam Khalid ya. Ada panglima lagi siapa gitu ya diutus untuk menghancurkan yang di Ka'bah berhala yang sebelah sana itu dipimpin Khalid. Berhala yang sebelah sana lagi dipimpin komandan siapa gitu ya. Dan ternyata memang di berhala tadi ya, di rumah-rumah berhala tadi itu ada penunggunya, yang penunggunya itu sama. Ini penunggunya sepertinya setan gitu ya, yang berwujud wanita, berkulit hitam dan telanjang. Jadi ketika patung-patung besar tadi dihancurkan, itu tiba-tiba muncul perempuan telanjang berkulit hitam yang menguraikan rambut, yang kemudian disuruh oleh Rasulullah dibelah tubuhnya gitu ya, setan yang berwujud manusia tadi. Tuh, sehingga kemudian ketika setan berhala tadi sudah dibelah tubuhnya, itu dihancurkan. Sampai sekarang memang tidak ada penyembahan berhala lagi di Jazirah Arab gitu ya. Demikian ya peristiwa Fathul Mekah ini. Dan Rasulullah ini tinggal di Mekah ini beberapa lama ya, beberapa waktu. Beberapa waktu yang di situ kemudian kita melihat penduduk Mekah ya. Tadi Abu Sufyan masuk Islam. Diikuti oleh istrinya Hindun ya. Hindun ini perempuan yang dulu ketika waktu perang Uhud ini mengunyah-ngunyah jantung paman Nabi yaitu Hamzah ya, kita ingat ya. Kekejaman Hindun, jadi wanita yang keras gitu, perempuan yang istri pemimpin yang juga berkarakter keras. Pemimpin pasukan perempuan juga istilahnya gitu ya. Yang ketika berbaiat itu maka dia selalu menimpali kata-kata baiat itu. Jadi misalnya yang berbaiat itu tidak boleh mencuri gitu. Maka Hindun menimpali ya, saat itu dia bersembunyi karena takut ketahuan oleh Rasulullah gitu, dia bersembunyi memakai tudung gitu. Bagaimana kalau aku mencuri harta Abu Sufyan seorang yang pelit, maka aku mencuri harta suamiku begitu. Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan begitu ya, apa yang kau curi maka aku halalkan. Dan Rasulullah tersenyum ya, ternyata ketahuan ini Hindun begitu ya. Beliau memaafkan Hindun begitu. Dan kalau orang sudah masuk Islam memang diampuni ya, semua dosa ketika jahiliyah itu diampuni, tidak dianggap begitu. Dan termasuk Hindun ini meskipun dulu kekejamannya luar biasa ya, mengunyah-ngunyah jantung paman Nabi ya pada waktu perang Uhud. Dan juga kaum muslimin yang lain ya berbondong-bondong berbaiat, menyatakan sumpah setia untuk masuk Islam, untuk membela Rasulullah gitu. Dan ada juga beberapa orang yang mereka melarikan diri. Tadi kan ada ini ya, ada amnesti umum kecuali beberapa orang tadi ya, termasuk di sana ada nama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal yang ini mau dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah. Ya karena dia pemimpin yang jahat begitu. Tapi Ikrimah ini melarikan diri. Dan kemudian ada yang memintakan ampun ya untuk Ikrimah yang akhirnya kemudian diberikan ampunan oleh Rasulullah, tidak dibunuh. Dan akhirnya kemudian kita tahu bahwa Ikrimah bin Abu Jahal ini menjadi pahlawan Islam ya dalam sejarahnya. Demikian ya. Setelah lanjut lagi, Mbak. Tidak lama setelah Fathu Mekah ini, ketika Rasulullah dari masih tinggal di Mekah ya, sebelum beliau pulang ke Madinah itu, ada berita ya. Ada berita bahwa kaum
atau kabilah Sakif dan Hawazin di sebelah di kota Taif, seputaran Taif ya, itu di sebelah utara agak ke timur kayaknya. Kalau Madinah utara agak ke barat. Ini Taif itu ada sekitar utara agak ke timur Mekah gitu ya. Itu ada berita orang-orang Taif, Sakif dan Hawazin tadi mengumpulkan pasukan ya untuk menyerang. Jadi mereka ini golongan kabilah yang besar di Jazirah Arab. Ya. Dan mereka ketika mendengar Quraisy itu sudah ditaklukkan, gitu, mereka tidak takut karena mereka juga punya jumlah yang besar ya orang-orang Sakif Hawazin tadi, ya berpasukan besar. Maka Rasulullah ini langsung berangkat ya dari Mekah, langsung berangkat menuju ke arah Taif, ya ke arah Taif. Yang apa namanya? Ketika sampai di tempat yang namanya Hunain, Hunain ini tempat sebelum Taif ya, sebelum di padang pasir dekat Taif, sebelum masuk Taif gitu. Ini sudah bertemu pasukan Rasulullah dengan pasukan orang-orang Hawazin dan Sakif tadi. Maka terjadilah namanya perang Hunain. Ya, yang dalam perang Hunain ini orang-orang Sakif dan Hawazin itu pemimpinnya, saya lupa namanya ya, kita bisa melihat nanti, itu membawa keluarga, ya, membawa keluarganya, jadi istri-istri, anak-anak, terus juga unta-untanya, binatang ternaknya, mereka membawa 24.000 unta, membawa 40.000 domba, ya, dan juga harta benda mereka semuanya dibawa ikut berperang begitu ya, karena mereka pemimpinnya ini Malik bin siapa ya, orang jahat gitu ya. Ini merasa kalau aku membawa ini maka semangat juang pasukan, spirit berperangnya itu akan semakin bertambah begitu ya. Perang mati-matian begitu. Nah, ketika itu Rasulullah ya 10.000 pasukan yang dari Madinah kemudian ke Fathu Mekah tadi ditambah dengan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ikut dalam perang Hunain. Jadi jumlahnya ada berapa ya? 30.000 kalau nggak salah ya, 30 ribuan pasukan, besar sekali ya. Akan tapi kita melihat bahwa perang itu tidak ditentukan menang kalahnya oleh jumlah banyak atau sedikit pasukan. Ya, dari sirah Rasulullah kita akan melihat seperti itu. Akan tetapi dari keimanan yang dalam dari pasukan itulah yang menentukan kemenangan perang. Dalam perang Hunain, ketika Rasulullah tiba di celah-celah di lembah yang ada di celah-celah antar bukit gitu ya, tiba-tiba pasukan muslimin itu diserang oleh pasukan tadi Hawazin, Sakif, ya, yang akhirnya pada putaran pertama ini kocar-kacir kaum muslimin. Tiba-tiba ada serangan dari celah-celah bukit begitu ya, serangan panah, serangan lemparan batu, panah, sehingga kocar-kacir pasukan. Sampai Rasulullah ini ditinggalkan begitu, ditinggalkan. Hanya sedikit orang yang ada di seputar Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah meminta paman beliau yaitu Paman Abbas untuk memanggil pasukan. Wahai kaum muslimin begitu ya. Masih di sini Rasulullah gitu. Wahai siapa yang berbaiat di baiatur ridwan dipanggil. Sehingga orang-orang berkumpul ada sekian ratus orang. Ya, yang kebanyakan adalah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Yang kemudian ketika Rasulullah dengan teguh ya, kemudian diikuti oleh pasukan intinya tadi Muhajirin Ansor kembali berkumpul, maka inti pasukan ini menyerang balik pasukan Hawazin, dan kemudian ketika melihat keteguhan Rasulullah ini, pasukan yang kocar-kacir kembali berkumpul kembali, dan akhirnya singkat kata perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Kita melihat lagi ya bahwa perang itu tidak ditentukan kemenangannya oleh banyaknya jumlah, akan tapi soliditas pasukan. Soliditas pasukan ini dibangun oleh keimanan ya. Jadi tadi jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat ya. Karena keimanannya sedikit, tadi baru masuk Islam. Dan mereka saat itu berbangga-bangga, sombong, kita pasti menang, bisa mengalahkan orang-orang Hawazin karena jumlah kita banyak gitu. Sehingga saat diserang langsung kocar-kacir itu digambarkan di Al-Qur'an begitu ya oleh Allah di Al-Qur'an. Bumi, kamu merasa bumi sempit saat itu ya, seolah-olah sudah berakhir dunia karena saking gencarnya serangan apa namanya panah tadi.
yang membuat kocar-kacir pasukannya. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan dan keteguhan dari Rasulullah dan sahabat Muhajirin dan Ansor ya. Sehingga memberikan kemenangan dan ghanimah yang luar biasa. Ghanimah tadi 24.000 unta, 40.000 domba, dan berapa ukiyah emas yang banyak sekali, yang mungkin kalau dirupiahkan sekarang itu triliunan ya, triliunan ghanimah dari perang Hunain ini ya. Dan kita melihat ya, belajar dari sejarah ini juga, ternyata teman-teman, siapa yang dapat ghanimah, dapat rampasan perang? Yang dapat rampasan perang yang banyak adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy. Abu Sufyan diberi Rasulullah 100 ekor unta. Dan Abu Sufyan ini masih nganyang, masih menawar. Bagaimana dengan anakku Muawiyah? Ya, maka ditambahkan oleh Rasulullah 100 unta lagi. Masih nganyang lagi, masih menawar lagi. Bagaimana dengan anakku Yazid? Dikasih Rasulullah lagi 100 unta lagi. Begitu juga pemimpin Quraisy yang lain juga ya, diberi 100. Diberi 50, diberi sekian, begitu ya. Semuanya dapat banyak. Sehingga 40.000 domba, terus apa tadi 24.000 unta dan sekian emas itu habis. Ya, habis. Dibagi-bagi Rasulullah, dan pada pasukan-pasukan yang Muhajirin Ansor yang menjadi inti pasukan, beliau hanya membagi 4 ekor unta. Gitu. Jadi kita bayangkan, yang masuk Islam, yang baru berjuang dapat 100. Yang sudah menjadi kader lama hanya dapat 4. Ya. Hanya dapat 4. Akhirnya ada sebagian dari orang-orang Ansor ini yang kasak-kusuk begitu ya. Rasulullah sudah melupakan kita gitu ya. Beliau lebih memilih orang-orang kerabatnya, orang-orang Mekah gitu. Jangan-jangan nanti juga Rasulullah akan tinggal di Mekah. Nggak mau sama kita lagi gitu. Ada kasak-kusuk begitu. Yang ini kemudian kasak-kusuk ini disampaikan oleh pemimpin mereka Sa'ad bin Mu'adz pada Rasulullah gitu ya. Tidak ingin ada gosip-gosip miring gitu. Disampaikan, Rasulullah ada begini-begini, kabar begini. Nah, dan oleh Rasulullah, pemimpin ini saat ini diminta untuk mengumpulkan seluruh kaum Ansor di suatu tempat gitu, dan kemudian didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Ansor, apakah intinya gitu ya? Kalian apakah kalian iri ketika aku bagikan unta-unta ya